Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mockup dari web kelompok kami, yaitu manajemen inventory. Di sini ada home menu dari login atau daftar. Untuk menu login daftar ada menu username dan password. Kita harus memasukkan username dan password. Jika password lupa, ada menu lupa password. Untuk login pack ini ya. Dan yang belum mempunyai akun itu bisa daftar akun ya. Klik daftar sekarang. Dan kita memasukkan ada nama lengkap, membuat username, masukkan alamat email, nomor handphone, dan password. Baru bisa membuat akun. Dan jika lupa password, kita harus memasukkan email yang dibuat untuk akun kita. Jika kita memasukkan itu bisa mereset passwordnya untuk ganti password yang baru. Nah ini ya menu dari ganti passwordnya. Dan selanjutnya ketika sudah berhasil login, kita menuju di tampilan dashboard. Di tampilan dashboard ini ada data-data, total user, total customer, stok tersedia, total penjualan, dan total pembelian. Dan untuk bawahnya dashboard, ini ada data user. Untuk data user ini admin ya. Ada ID user, nama, username, email, nomor handphone, password. Nah, ini untuk data user bisa tambah user yang baru, dan bisa diedit, dan bisa dihapus. Dan selanjutnya untuk data customer, sama seperti data user ya. Bisa tambah, bisa diedit, bisa dihapus. Nah, ini menu tampilan dari tambah user, edit, tambah customer. Untuk data barang sama seperti yang sebelumnya. Menu tampilan yang sama. Dan untuk tampilan ini untuk menghapus data. Untuk bagian transaksi juga sama seperti sebelumnya. Nah, yang laporan akhir ini ada 4 menu. Untuk laporan barang, laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan keuangan. Dan ini untuk tampilan menu laporan barang, ada ID laporan, kode barang, nama barang, jumlah masuk, jumlah keluar, stok akhir, nah, periode, dan tanggal. Untuk laporan penjualan, sama seperti tadi, bedanya untuk ini ya. Dan laporan pembelian juga begitu, sama. Dan laporan keuangan juga sama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk
menjalankan webnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas Devandi dengan NBI 14623000197 dari kelompok I yang berjudul tentang manajemen inventory. Jadi di sini kami membuat website tentang manajemen inventory yang dimana berjudul dengan PT DRM Elektronik, yang dimana di dalam website ini itu terdapat manajemen barang elektronik. Jadi kami menggunakan hosting GitHub untuk menyatukan eh, HTML, CSS dan JavaScript kami, terus agar bisa diakses secara online. Jadi di sini langsung saja saya menjelaskan tentang website ini. Jadi ini adalah tampilan homepage atau tampilan layar utama. Di tampilan layar utama ini terdapat slogan, slogan, terdapat judul atau eh, nama suatu perusahaan, ada logo, dan di sini ada tombol login dan daftar. Dan di sini juga ada tombol live chat untuk menghubungi perusahaan tersebut. Nah, sekarang saya klik tombol live chatnya, maka ini akan menuju ke nomor berikut. Setelah itu saya akan masuk ke login. Nah, di menu login ini itu terdapat kita mengisi username untuk masuk ke dashboard dan password. Dan ketika saya memasukkan username dan password yang salah, maka itu tidak bisa masuk ke dashboard karena sudah terbaca oleh JavaScript-nya. Misal saya asal masukin username dan password. Nah, di sini langsung muncul pop-up username atau password salah. Coba lagi. Sebelum itu kita akan mencoba fitur yang pertama, daftar sekarang. Nah, di dalam fitur daftar akun ini terdapat ada beberapa kolom untuk mengisi data data diri kita untuk mendaftarkan sebagai admin. Yang pertama ada masukkan nama lengkap, yang kedua masukkan username, yang ketiga ada masukkan alamat email, yang keempat ada masukkan nomor handphone, yang kelima ada masukkan password, yang keenam ada konfirmasi password. Nah, sekarang saya akan mengisi. Nah, sini saya telah mengisi, terus saya klik register. Karena di sini kami tidak menggunakan localhost atau database, maka data tersebut tidak akan tersimpan. Baru selanjutnya kita akan mencoba yang namanya fitur lupa password. Nah, kita di sini masukkan, di sini di lupa password ada terdapat masukkan email Anda untuk reset password. Jadi di sini kita memasukkan email untuk mereset password, dan di sini juga ada link untuk kembali ke login dan atau daftar.
Di sini kita masukkan email secara asal karena yang saya bilang tadi kami tidak menggunakan database, hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript aja. Nah, setelah kita masukkan email tadi, maka kita akan menuju ke namanya ganti password. Di sini kita akan di sini ada dua kolom. Yang pertama terdapat pengisian password, yang kedua terdapat pengulangan password. Nah, kalau misalnya saya tidak memasukkan pengulangan password yang sama dengan password yang di atasnya, maka password baru dan konfirmasi tidak cocok. Nah, sekarang saya masukkan eh, password dan pengulangan password yang sama. Di atas saya klik Dimas, yang di bawah juga Dimas. Password, maka kita akan kembali ke menu login untuk login. Nah, sekarang kita masuk ke dashboard. Terlebih dahulu kita akan mengisi username dan password dulu yang telah ada di JavaScript agar kita bisa masuk ke dashboard. Username-nya admin dan passwordnya admin123. Kita klik ingatkan saya. Nah, di sini muncul pop-up login berhasil mengalihkan ke dashboard. Nah, setelah itu kita akan masuk ke menu dashboard. Jadi di sini ada dashboard yang mana di sini berisi tentang total user, total customer, stok tersedia, total penjualan, dan total pembelian. Nah, jika kita menggunakan database, maka ini akan terisi otomatis sesuai dengan database yang ada. Tapi karena kami tidak menggunakan database, maka ini cuman karangan saja ya teman-teman. Terus di bawahnya ada analitik penjualan dan pembelian. Nah, di sini ada grafik per tahun, analitik jumlah penjualan dan pembelian, jumlah misalnya 2022 itu penjualannya sekitar 1000 stok barang yang dijual dan yang dibeli adalah 1500 stok. Dan di sini ada analitik stok barang. Di dalam analitik ini begitu juga analitik per tahunnya 2022, 2023, 2024, 2025 yang mana dalam ini ada analitik stok barang masuk dan keluar. Nah, jadi ini adalah tampilan menu dashboard kita, teman-teman. Kita masuk ke data user. Jadi di sini, nah, kita telah masuk ke data user. Di dalam data user ini berisikan tabel yang berisikan tabel yang dimana setiap tabel itu berisikan ID user, nama, username, email, nomor HP, dan password. Karena di sini ID user, kita akan mencoba fitur tambah terlebih dahulu. Nah, kita masukkan ID user, misal 3, nama Devandi, username Pandi 22, email Pandi at gmail, nomor handphone, dan password kita isi Pandi 8. Nah, ketika kita tekan insert,
maka data user berhasil ditambahkan. Maka nanti akan di tabelnya maka bertambah nanti datanya. Nah, tadi kan cuman ada 3 data di tabel data user. Sekarang karena saya telah menambahkan tadi, maka sini muncul penambahan yang tadi. Nah, coba kita edit yang untuk ID user NBI 197. Kita edit, misal namanya kita edit jadi Dimas saja. Nomor HP-nya juga kita edit. Nah, ketika berhasil mengedit data user, maka di sini akan muncul pop-up juga data user berhasil diperbarui. Nanti di tabelnya datanya akan terperbarui. Nah, tadi di sini kan ada namanya Dimas Devandi, sekarang berubah menjadi Dimas. Di sini nomor HP tadi juga berapa tadi? Sekarang berubah. Nah, coba saya menghapus satu tabel keempat. Maka di sini akan muncul tulisan delete, Anda yakin ingin menghapus data user. Nah, saya akan mendelete. Data user berhasil dihapus. Oke, maka data nomor keempat tadi di tabel keempat itu akan hilang karena saya telah menghapus. Di sini saya akan mencari. Misal saya mencari Dimas. Dimas. Maka akan muncul ada 2, Dimas dan Dimas Rijal. Ketika saya buat Dimas 123, maka di sini akan muncul username Dimas 123. Cuman adanya ini yang untuk ID user NBI 197 karena tidak ada yang lain untuk eh, input Dimas 123 ini. Nah, sekarang saya hapus, maka akan muncul semua. Kita lanjut ke menu data customer. Nah, di sini sama juga ada fitur tambah, ada fitur edit, hapus, fitur search. Nah, di sini saya akan coba menambah. Karena di data user tadi saya telah mencoba fiturnya. Ya, semuanya sama aja sih fiturnya. Nggak jauh berbeda. Ketika saya tambahkan maka akan menambah tabelnya, data tabelnya. Ketika saya edit maka eh, dia akan teredit datanya. Dan ketika saya menghapus maka terhapuslah datanya. Dan di sini ada fitur namanya filter rows, yang dimana itu memfilter mau seberapa banyak sih eh, kolom yang akan kita tampilkan. Nah, di sini kan 5. Jadi saya mau menampilkan 10 karena di HTML-nya sebelumnya itu saya mengisikan data untuk customer itu ada 10. Begitu juga di data user karena saya belum menjelaskan tadi di data user tadi ada 3 ya, maaf. Salah. Di data customer nih ada 10 data. Jadi kalau misalnya saya klik 10, maka dia akan muncul 10 data. Ini juga ada search. Ketika saya misal mencari nama Joko. Nah, yang muncul cuman Joko doang karena di sini di tabel ini yang namanya Joko cuman satu, gak lebih. Oke, sekarang kita cari alamat. Ini Medan ada 2. Ketika saya klik Medan, maka akan muncul 2. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke menu transaksi.
Di menu transaksi ini ada dua tabel. Yang pertama transaksi penjualan, yang kedua ada transaksi pembelian. Di menu transaksi ini cuman ada fitur tambah, edit, ini filter rows dan search. Saya coba menambahkan untuk transaksi penjualan. Misal saya F7, nama barang kulkas, kode barang K66, ID customer C002, jumlah 200, total harga 2.900.000. Tanggal jual. Nah, ini permisalannya aja. Oh, maaf, ini salah, ada tanda koma. Nah, data transaksi penjualan berhasil ditambahkan. Nah, di sini kan di data transaksi penjualan ini ada, saya buat di HTML-nya itu 10 tabel utama tadi. Kan karena saya tambahin tadi satu jadi 11. Maka di sini kita akan menggunakan filter rows yang 25. Maka akan muncul yang data yang saya tambahkan tadi. Nah, ini muncul kan. Ini untuk fitur edit ya sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Di sini juga sama saja kayak sebelum-sebelumnya. Ada tambah, rows, nih, search, dan edit. Langsung saja kita lanjut ke data barang. Di data barang ini tabelnya ini sebenarnya berisikan 10 data barang. Nah, kita munculin 10. Nah, maka akan muncul 10 data barang. Data barang ada 10. Terus ini ada tambah data barang, ada edit data barang, dan ada fitur delete data barang. Di sini sama aja berfungsi semua kok. Ini coba kita laptop. Nah, laptop. Laptop keluar muncul laptop ABC. Oke, lanjut ke laporan akhir. Dan di laporan akhir ini ada 4 data yang dimana terdapat laporan barang, laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan keuangan. Kita akan mencoba satu-satu. Yang pertama kita akan mencoba untuk laporan barang. Nah, di laporan barang ini berisikan 10 data yang dimana ada nomor, ID laporan barang, kode barang, nama barang, jumlah masuk, jumlah keluar, stok awal, stok akhir, keuntungan bersih, terus periode dan tanggal. Nah, di sini ini kita harus klik dulu nih biar berfungsi. Nah, sini ada kesalahan mungkin pada JavaScript-nya. Ketika di sini awalnya nih, awal saya membuka laporan barang, ini 5 nggak muncul 5 tapi 10. Ketika saya klik 10 terus 5 maka akan muncul. Coba kita eh, lihat fitur search wireless. Nah, berfungsi normal. Nah, ini untuk laporan barang. Kita lanjut ke untuk laporan selanjutnya. Tinggal kita klik aja laporan akhir, maka akan kembali ke menu laporan akhir. Di sini ada laporan penjualan. Nah, di sini sama juga. Ini tadi harus diginikan dulu karena ada kesalahan di file JavaScript-nya.
Untuk fiturnya berfungsi 4K. Oke, berfungsi. Nah, kita lanjut untuk laporan pembelian. Laporan pembelian ini terdapat tabel yang berisi nomor ID laporan pembelian, periode, total pembelian, stok dibeli, barang terbanyak dibeli, dan tanggal. Kita lanjut untuk laporan keuangan yang terakhir. Nah, di laporan keuangan ini berisi tentang ID laporan keuangan, periode, total pemasukan, total pengeluaran, saldo akhir, dan tanggal. Nah, di sini juga sama seperti yang laporan-laporan sebelumnya. Nah, saya jelaskan kalau misalnya kami menggunakan database, maka ini yang ada di laporan keuangan ini itu masuknya ketika ada data yang diinputkan atau dihapus atau diedit dari data customer, transaksi, dan data barang, maka akan muncul di sini, akan muncul di laporan-laporan ini. Laporan kayak misalnya ada ID laporan, di sini kan ada kode barang, nanti itu dia eh, nyambung gitu, nyambung dari data barang ke sini. Nah, di sini ada periode-periodenya. Setiap periode maka akan terupdate ini laporan barangnya. Oke, baik, mungkin ini saja. Nah, satu lagi saya belum menjelaskan ini ada icon hamburger. Di sini berisikan logout. Logout ini kita akan kembali ke homepage. Nah, kita klik. Nah, oke, baik. Mungkin sampai di sini aja penjelasan dari kelompok kami tentang website yang telah kami buat. Kalau misalnya ada kesalahan, mungkin kekeliruan kami. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan. Mungkin sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.